Halo penikmat film, balik lagi bersama gue, Hadin Movie Time. Oke penikmat film, sudah masuk akhir pekan, artinya gue akan kembali membagikan berita seru dunia perfilman selama sepekan di info seputar film. Oke, ada hal menarik apa aja yang terjadi di dunia perfilman sepekan ini? Langsung saja, yang pertama datang dari film Thunderbolts. Ternyata Thunderbolts dapat rating yang tergolong cukup tinggi, yaitu 89% dari Rotten Tomatoes dan 7,8 dari IMDb per 2 Mei. Wow, luar biasa sekali. Ternyata film Thunderbolt ini kalau menurut gue adalah salah satu sebuah kebangkitan era Marvel Cinematic Universe yang baru, yang dimana sebelum-sebelumnya rada loyo nih. Film-film sebelumnya rada boring, dan banyak juga reviewer film terkhusus yang membahas tentang Marvel, baik itu di channel YouTube ataupun di sosial media. Banyak yang berpendapat bahwa MCU ini kayak kesulitan mendapatkan atensi penonton dari kalangan yang baru nonton MCU, maupun yang kalangan lama yang sudah menyaksikan betapa megahnya Avengers Endgame kemarin ya. Jadi ketika sudah meledak tuh Avengers Endgame, setelah itu lesu banget gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, karena film Endgame udah kelar, ya udahlah nikmatin aja film-film sisa ampasnya gitu loh. Tapi ternyata makin kesini ternyata emang pasenya juga sudah semakin berat. Artinya akan ada film Avenger berikutnya, yang dimana otomatis Marvel akan kembali ngegas lagi dan kembali superior lagi dengan film-filmnya. Sebenarnya itu kayak semacam rehat sejenak kali ya, yang film-film sebelumnya tuh setelah Endgame kayak sedikit loyo tuh, karena mereka tuh pengen nyantai aja gitu buat film-film yang ringan, popcorn banget gitu, kita nikmati filmnya sambil makan popcorn. Jadi kayak sinematiknya nyantai-nyantai aja gitu, nggak terlalu menceritakan cerita-cerita yang berat dan konflik yang kompleks banget gitu ya. Nah sekarang sudah masuk fase yang menuju berat lagi nih, yang menuju puncak konfliknya yang nanti akan terjadi di Avengers Doomsday dan juga Secret War. Jadi artinya ini akan menjadi penyambung jembatan untuk menuju puncak konflik yang sesungguhnya. Sempat waktu itu kan Kang ya, musuh villain utama, dan sekarang ada tambahan dari Dr. Doom. Jadi kira-kira seperti apa sosok Dr. Doom, dan nanti ke depannya seperti apa konflik yang akan dibuat di Avengers Doomsday dan juga Secret War, nantikan saja. Yang jelas ini film kayak fase awalnya menuju konflik sih, menurut gue udah mulai naik nih konfliknya. Artinya ini film sangat penting dan sangat seru banget ya. Apalagi ini diisi oleh film dengan karakter anti-hero. Artinya ini bukan superhero, ini anti-hero, penjahat-penjahat yang ngumpul jadikan satu, mendapatkan misi yang sangat berat, misi bunuh diri lah ya bisa dikatakan. Ya seperti di DC Suicide Squad lah ya. Nah ini versi Marvelnya nih, Thunderbolts, dengan musuh yang superior dan sangat sulit, sentris ya kalau nggak salah ya, dengan kekuatan kegelapannya, bayangannya itu, dan dunia-dunia ilusinya. Wow, kayaknya berat banget sih emang. Kita lihat seperti apa nih film Fantastic Four setelah Thunderbolt ini. Pasti jauh lebih seru lagi nanti, dan pasanya sudah mulai terlihat nih keseruan-keseruan, karena dia juga termaksud Thunderbolt ini akan tampil di Doomsday. Jadi kita nantikan karakter Thunderbolt dan Fantastic Four serta karakter X-Men yang paling banyak ya mengisi cast untuk film Doomsday nanti. Selebihnya mungkin akan terjadi di Secret War kali ya, kumpul semua. Oke, kita saksikan apa yang akan terjadi nanti di Avengers. Sebelum itu, saksikan Thunderbolt di bioskop. Kalau yang belum nonton, langsung meluncur ke bioskop. Next, selanjutnya, wah ini nih film tentang sulap ya, sulap-sulapan. Nih unik sih sebenarnya filmnya. Sudah lama banget No You See Me tidak merilis film barunya. Kali ini sequel ketiganya, No You See Me 3, dalam judul No You See Me Don't You Know ya kalau nggak salah. Diumumkan juga nih tanggal lirisnya tayangnya sekitar November 2025 ya. Wah sebentar lagi lah ya jatuhnya ya, di tahun ini juga.
Ini aksinya akan jauh berlipat-lipat sih kalau menurut gua. Jadinya ya kita saksikan aja lah trik-trik apa nih yang digunakan dalam pencurian kali ini. Jadi misinya biasa ya, nyuri-nyuri sesuatu gitu. Oke, kita nantikan Now You See Me 3. Kayaknya film 1 dan 2 tuh jarak tayangnya nggak terlalu jauh, tapi yang Now You See Me 3 ini rada jauh ya jarak penayangannya, waktunya nih, jadi kita menunggunya cukup lama lah. Oke, akhirnya segera tayang di 2025 November kali ini. Let's go, nantikan Now You See Me 3. Next, selanjutnya untuk pencinta drakor pasti sudah tahu dengan film atau serial The Haunted Place. Episode keempat nih mendapatkan skor yang hampir sempurna loh, 9,5/10. Itu artinya seru banget nih drakor kali ini. Pencinta drakor pasti tahu ya, dan mungkin tertarik untuk menonton serial ini sampai tuntas nanti ya. Mantap. Nah, saksikan saja film The Haunted Place, serial drakor yang tentu saja lagi hype saat ini. Next, selanjutnya Joko Anwar. Setelah film Pengepungan di Bukit Duri yang bisa dikatakan film kritik sosial ya, dengan drama dan bumbu action sedikit di situ. Jadi kali ini Joko Anwar akan kembali menggarap film horor lagi tahun depan. Wah, artinya apakah Pengabdi Setan 3 akan kembali tayang? Bisa juga, atau mungkin proyek film yang lain dulu kali ya, mungkin nggak tahu juga sih apakah dia ingin menyelesaikan proyek besar Pengabdi Setan 3 atau akan ada film garapan lain, horor lain, atau bisa juga serial Nightmare and the Daydream season 2 ya, bisa juga sih di Netflix. Ya, kita nantikan saja proyek apa nih yang akan dibuat Joko Anwar yang berhubungan dengan genre horor di tahun depan. Let's go, nantikan saja update terbaru dari Joko Anwar. Ini adalah menurut gua adalah sutradara, penulis, sekaligus sineas terbaik sih kalau menurut gue ya. Dahsyat ini nih karya-karyanya Joko Anwar. Gua banget gitu, suka gua sama karya-karya dia. Pada best pokoknya. Semua orang rata-rata hampir suka sih sama karyanya Joko Anwar. Apalagi sekarang Joko Anwar berhasil menarik daya penonton yang cukup tinggi sekarang. Film-filmnya cukup besar-besar jumlah penontonnya. Oke, kita nantikan karya Joko Anwar berikutnya. Next, selanjutnya ternyata sutradara Thunderbolt mengungkapkan nih desain karakter dari The Void. Ya, The Void ini egosentris dari sentrisnya itu sendiri ya. Jadi kayak berlatar belakang yang berbalik gitu dengan sentris. Nah, ini The Void, musuh utama dari Thunderbolt. Terinspirasi nih karakternya dari bayangan bom Hiroshima. Wah, dengan gambar yang seperti itu ya, mirip seperti bayangannya loh, asli keren banget ya. Wah, diserupai gitu gambarnya dengan karakter ini, dan memang wah dahsyat sekali emang kekuatan dari The Void ini ya. Kalau yang belum nonton langsung meluncur ke bioskop film Thunderbolt. Dan terakhir, kembali lagi setiap pekannya gue mengabarkan info film Jumbo ya. Dahsyat sekali nih Jumbo. Wow, kali ini Jumbo tembus 8 juta penonton. Dahsyat sekali. Menurut gue sih keren sih. Kalau kalian tertarik langsung meluncur ke bioskop Jumbo. Terima kasih sudah membuat animasi menjadi raja perfilman nasional. Dikit lagi lewatin naga lain dan KKN. Apakah tembus 10 juta? Kita nantikan saja. Terima kasih sudah menonton berita seru akhir pekan kali ini. Nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.